Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di acara Ragam Kesehatan. Kali ini bersama saya Tengku Fitria dan satu narasumber yang sudah hadir di sini, yaitu Dr. Gigi Resta, spesialis bedah mulut. Kami akan membahas seputar fakta, tren, dan isu kesehatan masa kini. Halo dokter. Halo Mbak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar hari ini dok? Alhamdulillah, kabar sehat. Sehat. Yeah. Semangat dok. Semangat. Semangat terus. Semangat. Ya. Sibuk apa sekarang dok? Ya, sementara hanya praktek aja, belum sibuk seberapa nggih. Baik. Nah, sudah hadir bersama kita salah satu narasumber yang kompeten di bidangnya dan juga salah satu dokter kebanggaan Rumah Sakit Sultan Imanuddin Pangkalan Bun. Karena yang hadir dokter gigi, otomatis yang kita bahas adalah seputar kesehatan gigi dan mulut ya dok ya. Ya. Nah, kali ini tema yang akan kita bahas adalah kista rongga mulut. Nah, kista rongga mulut. Mungkin dok, beberapa masyarakat pernah mendengar apa itu yang namanya kista, tetapi masyarakat mungkin tidak pernah membayangkan kista itu juga bisa terjadi pada rongga mulut. Betul dok? Betul. Nah, kista rongga mulut itu apa dok? Nah, sebelumnya begini ya, saya menjelaskan dulu sebelum terjadinya kista. Mungkin dalam episode yang sebelumnya Dr. Eldina, spesialis konservasi, juga sudah menjelaskan sebelum terjadinya kista rongga mulut ini biasanya ya didas awal mulanya ya berlanjut menjadi dental granuloma. Mungkin nanti bisa dilihat di sini dental granuloma ya. Ini yang pernah saya lakukan dan pencabutan di rumah sakit ini maupun di klinik praktek saya pribadi ya, seperti itu. Jadi ada daging tumbuh di ujung akar gigi. Nah, kalau dalam gambaran sonologi itu nanti bisa ditampilkan ya mas ya, tampilan itu di ujung akar ada gambaran radiolucent dengan batas yang tidak jelas. Kenapa dinamakan granuloma? Karena bentuknya yang bergranul-granul seperti buah anggur gampangannya. Dagingnya ini ya, ini kan tubuhnya tidak mulus kan seperti buah anggur kan di gambar ini, seperti gumpalan. Ya, gumpalan-gumpalan. Yang ini nanti akan berlanjut menjadi kista. Nah, kista itu apa? Nah, ini dimulai dari Archer tahun 1975. Archer ini menceritakan bahwanya kista rongga mulut itu dibatasi membran tipis berisi cairan atau setengah cairan yang abnormal pada jaringan atau organ tertentu. Terus Schaeffer pada tahun 1985 juga mendefinisikan apa kista itu. Kista rongga mulut itu yaitu rongga yang patologis, bukan rongga klinis. Jadi rongga itu patologis yang diliputi oleh epitel berisi cairan yang semi padat mengandung kista kolesterin ya. Cairan kista itu kista kolesterin. Itu nanti kalau kita aspirasi, kita ambil cairannya dari kista itu, kita lihat gitu kayak ada bintang-bintangnya warnanya kuning gitu kalau di spot itu ya. Terus selanjutnya Thoma maupun Kramer juga mendefinisikan apa itu kista rongga mulut, yaitu yang berisi bisa cairan semi solid, semi padat ya, terus seperti gas, bisa juga dibentuk dari gumpalan nanah, dapat dibatasi epitel maupun tidak. Karena kista itu macam-macam, ada yang disebabkan oleh gigi atau kista odontogenik, terus kista non odontogenik juga ada. Itu banyak, jadi banyak jenisnya. Kesimpulannya apa sih kista? Yaitu rongga patologis yang berisi cairan atau setengah cairan atau gas yang mengandung atau tidak cairan kolesterol, dindingnya dibatasi membran atau kapsul epitel, berbatas jelas atau tidak adanya jaringan epitel seluruh atau separuhnya. Jadi itu jaringan rongga patologis, tidak rongga secara normal. Secara normal itu sinus, itu rongga normal kan. Kalau patologis terbentuk akibat
Tidak mungkin, normal. iya. Baik. Begitu, itu yang bisa saya jelaskan. Mungkin masyarakat umum biar tahu ya apa kista itu, ya itu. Jadi sebetulnya sama saja kista di kandungan dengan yang di rongga mulut, sama, karena di bawah juga ada epitel, di atas juga ada epitel. Dari situ ya, gitu ya. Ya Mbak Fitri, ya. Selanjutnya, Jadi kista, nah ini terjadinya, ini kista itu dari peradangan tadi. oh dimulai dari Iya, dari peradangan kronis di ujung akar gigi yang berlanjut membesar. Setelah membesar dia di tengah-tengahnya itu mulai melumer, karena mungkin ada pembuluh darah dan lain-lain, cairan yang sana melumer tadi, terus menjadi cairan itu menarik cairan yang dari luar sehingga membesar, dibatasi oleh tetap dinding tadi epitel itu di ujung akar. Nah, proses terbentuknya. Jadi terus dibagi tadi kista itu macam-macam, ada yang dari dental origin, ada yang non dental origin, atau yang disebut dengan developmental, pembentukannya ya dari susunan pembentuk pembentuk gigi, terus dan tidak terbentuk itu. Terus ada yang neoplastik, ini yang menuju arah keganasan. Jadi kista nanti bisa menuju ke arah keganasan, jadinya ameloblastoma itu. Terus kista retensi ini banyak terjadi, dan di rumah sakit ini sering saya melakukan, ya sering mukokel ini pada anak-anak, karena biasanya, mohon maaf, anak-anak sering yang punya kebiasaan menggigit-gigit bibir, atau dia jatuh sehingga kelenjar ludah tersumbat, ya, sehingga timbul benjolan. Nanti ada gambarnya di belakang. Nanti kita tampilkan. Ya, kita tampilkan saja nanti ya, biar masyarakat tahu. Terus kista yang paling banyak yang saya temukan di rumah sakit ini yaitu kista ini apicalis, yaitu dengan batas radio P, gambaran putih begitu, radiolution gambar hitam di tengahnya, batasnya jelas kalau kista. Kalau granuloma tadi batasannya tidak jelas, ada granulomanya, ada bergranulan, tepinya itu tidak semulus itu. Nah, semulus ini kan mulus sekali ini ya, tepiannya mulus. Kalau yang permukaannya tidak rata, kalau granuloma tadi permukaannya tidak rata. Nah ini kan permukaannya tidak rata ini. Nah ini, terus di samping kista ini apicalis biasanya saya nemukan ini kista periodontal. Nah ini akibat keradangan di periodontalnya, jaringan pernya gigi. Mungkin kalau Bu Eldina sudah menjelaskan ya, sebetulnya mungkin spesialis perio yang mengintar. Ini akibat karang gigi, keradangan di sekitar sini meluas. Oh, peradangannya meluas. Iya, jadinya menyerang jaringan epitel di pernya gigi. Jadi ini kista lateral itu di samping ya, lateral periodontal kis ini. Ya. Ini juga ditemukan. Nah ini juga residual kista, itu residu itu kan sisa ya. Oh ini sudah masuk ke beragam jenis kista. Iya, beragam jenis kista. Ini residual kista yang ya akibat residu sisa, sebetulnya sisa akar sudah diambil. Ya, mungkin awalnya pasien itu gejalanya biasanya sakit, nyeri, nyut-nyut, tidak dibawa ke dokter gigi, tidak dilakukan perawatan saluran akar dan lain sebagainya, hanya dirasakan ya, terus minum obat tidak sesuai dengan dosis, tidak sesuai dengan anjuran, terjadi resistensi bakteri, bakterinya kenal dengan obat itu, akhirnya kayak nggak mempan gitu kalau minum obat. Nah, setelah itu giginya lepas tanggal sendiri, tetapi di bawah akar gigi itu ada ini biasanya. Nah, residual kista. Membentuk kista. Betul. Bahkan di gigi yang tumbuh miring, gigi yang impaksi atau embedded, banyak juga ditemui adanya kista. Jadi banyak pasien datang ke rumah sakit atau ke klinik setelah di foto ronsen didapatkan gambaran itu kaget.
kok bisa dok ya ada kista? Kenapa ya dok ya? Umur saya, ya macam-macam. Ya ini juga lateral kista ini biasanya pada anak-anak mau ini gigi susu. Ya ini pergantian gigi, ini gigi susu, di bawahnya ada gambaran kista, ini gigi permanen penggantinya. Ini saya temukan pada anak-anak ini, pada anak-anak. Oh, sering terjadi pada ya, pada anak-anak. Terus ini juga, ini sentral ini di tengah-tengah, ini juga pada anak-anak, ini pada masa gigi pergantian, ini di tengah ini kistanya, ini gambaran kista, ya gambaran kista. Mungkin ya ada juga teman sejawat yang melakukan pencabutan, menemukan kantong ini tetapi tidak dilakukan kuretase dan lain sebagainya, juga sangat membahayakan nanti karena gigi ini tumbuhnya akan terhambat ya, berhambat itu ya. Pertumbuhan gigi pun. Ya, nah ini yang saya ceritakan. Ini kista retensi tadi. Ini banyak saya temukan ini karena di bibir, ya bibir atas, bibir bawah. Ini mukokel, ini bahkan ada yang lebih besar dari ini. Ya, ini kelenjar ludahnya yang terkena. Terus ini yang ada pada lidah. Nah, di lidah juga bisa terjadi. Karena di lidah juga ada saluran. Ya, dok? Betul, tidak ada di bibir, di lidah juga bisa terjadi mukokel gitu, karena retensi. Terus, nah ini yang di bawah lidah namanya ranula. Kalau warnanya masih tetap sama seperti jaringan sekitarnya merah begini, ini masih berisi daerah kelenjar ludah. Tetapi kalau sudah warnanya biru yang lebih membahayakan, karena kalau biru berarti dia sudah mengikut sertakan jaringan pembuluh darah. Nah itu penanganannya lebih hati-hati, karena kalau kita operasi, kita buka, kita marsupialisasi atau enokulasi, bisa bleeding. Bisa perdarahan. Betul, perdarahan, bleeding. Biasanya dilakukan di kamar operasi kalau seperti itu, kamar operasi. Ya, terus ini nah ini yang keganasan, menuju arah keganasan, ini ameloblastoma mandibula. Kebetulan ini tidak dikerjakan di rumah sakit ini karena keterbatasan alat ya. Biasanya saya rujuk, tapi tindakannya seperti ini nanti. Jadi pasien itu datang sudah bertahun-tahun, ada pembengkakan tapi nggak kempes-kempes, sampai terjadi asimetri wajah atau tidak keseimbangan ya wajah kanan dan kiri. Nah, ternyata di dalamnya seperti ini. Kalau sekedar referensi, ini yang saya pernah kerjakan. Ini untuk teganasan. Jadi jaringannya seperti ini. Tidak hanya bengkak biasa. Ya, ini seperti ini nanti. Nah, ini yang di India. Ini yang di India banyak kasus seperti ini. Terus tulangnya kalau sudah keropos, bolong-bolong gini, terdorong oleh massa kistanya tadi, ameloblastoma tadi ya, nanti meluas begitu ya dok. Betul, nanti penanganannya ya direseksi, dipotong, reseksi gini, nanti terus dipasang plat penggantinya ya. Ya seperti itu Mbak Fitri. Tentang kista itu. Itu menarik sekali pembahasan tentang kista. Ternyata kista itu sendiri pun juga beragam jenisnya, macam-macam. Terus juga ada perbedaan antara granuloma begitu ya dok, kista itu ya. Betul, perjalanan awalnya memang biasanya dari pulpitis, mungkin Bu Eldina, Dr. Eldina sudah menjelaskan ya, pulpitis turun ke bawah, terus terjadi granuloma tadi, abses dulu biasanya, abses terus pengobatan yang nggak adekuat, keradangannya kuat, terjadi dental granuloma berlanjut juga jadi kista. Nah, kista berlanjut lagi ameloblastoma tadi. Larinya ke sana tadi. Begitu. Jadi ya penanganannya pun bermacam-macam. Penanganan kista sendiri. Ya. Jadi bermacam-macam. Kalau yang biasanya pasien datang itu kalau sudah ada keluhan dalam artian nyeri yang berkelanjutan, terus giginya goyang,
terus asimetri wajah, atau giginya sudah berpindah posisi, ya berpindah posisi, tidak pada tempatnya, dia bergeser ke itu, terus sudah mulai ada keluhan untuk kesulitan untuk menelan, terus mengunyah, terus ya terus terutama untuk penampilan. Biasanya kalau yang untuk kista retensi tadi ya, mungkin sekarang karena penggunaan masker estetika tidak terlalu nggak kelihatan ya, kayak saya ya gini juga itu sekarang kebanyakan pasien ketika datang itu sudah mengeluh, ada keluhan, bukan hanya sekedar kontrol akan kesehatan gigi dan mulutnya, tapi sudah menyertakan keluhan, apalagi di masa pandemi ini banyak sekali orang itu berobat atau berkunjung ke fasilitas kesehatan ketika sudah sangat mengganggu sekali begitu dok keluhannya. Baru mereka berani seperti itu ya dok ya. Betul. Baik dok, nah untuk perbedaan granuloma alveolaris dan kista apicalis itu? Ya, seperti tadi yang saya jelaskan dari gambaran ronsenologi dulu biasanya di foto. Ya, kita tahunya nanti dari hasil ronsenologi. Di hasil ronsenologi kalau kista cenderung batasnya itu di ujung akar itu rata halus, ada batas jelas gitu ya, melingkar gitu. Tapi kalau granuloma cenderung bergranula, tidak rata gitu ya, seperti buah anggur ya, numpuk-numpuk begitu. Itu yang tahunya kebanyakan ya setelah di foto ronsen atau dilakukan tindakan. Kalau tanpa foto ronsen ya setelah kita cabut kok ternyata ada seperti, atau pada waktu mau proses pencabutan biasanya kalau ada kista karena dia seperti balon ya, dia cairan di dalam balon gitu ya. Nah itu pada waktu kita mau cabut itu kadang sudah kita goyang, kita gerakkan, harusnya dia tercabut, dia ketarik, seperti ketarik. Nah balonnya menarik seperti itu. Nah biasanya begitu, kita lakukan dulu pencabutan, baru kuretase sebersih-bersihnya. Makanya fungsinya pencabutan itu tidak hanya mencabut saja, ada tindakan selanjutnya untuk mencegah supaya kalau ada sesuatu yang tidak semestinya atau yang belum kita lakukan foto ronsen sudah aman terhadap pasien. Ya, pasien aman, tidak begitu. Kalau untuk perbedaannya, ya kalau yang lebih jelas lagi kalau sudah diambil, kalau granuloma ya seperti ini nanti nampak bergranula, terus ada daging yang numbuh di ujung akarnya begitu. Kalau kista nanti berupa kantong, dia seperti lembaran-lembaran gitu ya, kayak balon lah yang tapi cairannya kan sudah, kalau kita mau cabut kita sudah lepas, sudah pecah istilahnya, cairan kista kolesterinya pecah begitu biasanya. Nah, untuk penanganan atau terapi cara pengambilan kista sendiri bagaimana dok? Nah seperti saya jelaskan tadi macam-macam ya, melihat dari ukurannya. Ukurannya kalau kecil mungkin hanya pencabutan biasa dengan ini, nanti saya ada di sini. Kalau hanya kecil saja, hanya ya dicabutan lalu dienukleasi secara dikerok ya, dienukleasi, dikerok, terus dikuretase bersih. Tapi kalau sudah di atas 3 mili, 5 mili besar sampai itu sampai seperti ini, ini tindakannya marsupialisasi. Ini ya marsupialisasi ini jadi dikempeskan dulu. Nah, karena ini kistanya, ini ada kistanya, terus ini rongga sinus, supaya nggak membahayakan rongga sinus, nggak jebol ke sana terjadi sinusitis, dibolongi dulu, dikempesi. Kalau sudah kempes, baru dinding kistanya kita kerok, kita ambil, terus kita tutup lagi. Nah gitu. Terus kalau untuk yang ini, nah ini untuk yang mukokel tadi ya, kista retensi. Nah itu terjadi kita awalnya ya seperti ini kita kita anestesi dulu sekitarnya, setelah kita anestesi baru kita enukleasi, kita bilah, kita pisahkan antara
kistanya, yang retensinya, jaringan retensi dengan jaringan sehat sekitarnya, baru kita tali, kita potong sampai bersih saluran akaran, jangan sampai yang tersisa. Baik. Nah, terus ya seperti ini nanti kita tutup kembali. Ya, setelah pasien 2 minggu kunjungan biasanya sudah menutup. Kontrol kembali. Ya, Ya, Dok. tapi ini bisa berulang jika pasien memang memiliki kebiasaan buruk. Dalam artian tadi adik-adik yang mungkin stres, dia nggak bisa cerita ke orang tuanya apa-apa, dia pendam, Menggigit-gigit bibir tanpa sadar seperti itu, ya, begitu, Dok. betul. Atau malamnya baru dia gigit-gigit nggak terasa, itu biasanya gitu. Itu nanti terapinya kita kombinasi dengan teman sejawat psikolog untuk penanganannya, kebiasaan buruknya. Ya, kalau berulang terus ya juga berbahaya ini. Kalau berulang terus berbahaya. Ya, begitu. Terus ini kalau yang ranula tadi di bawah lidah tadi, ya tindakannya seperti ini juga, marsupialisasi. Kita ambil ini masanya, ini sumbatannya berupa jaringan kalsium ya, kayak gini di foto ronsen, di USG kelihatan seperti ini. Ya. Kalau yang ameloblastoma keganasan ya kita reseksi, kita potong, kita pasang plat pengganti ya. Baik. Begitu. Terus untuk cara mencegah terjadinya kista pada rongga mulut sendiri bagaimana? Nah, caranya itu mulai dari awal. Jika ada gigi yang sudah mulai lubang atau sudah lubangnya macam-macam ya, mungkin Paling sering ditemukan dari gigi yang berlubang ya, Dok? Iya, langsung berlanjut. Iya, mungkin Bu Dokter Adrian mungkin sebelum-sebelumnya juga sudah menjelaskan, kalau sudah kena atap pulpa terus sampai ke ruang pulpa yang didiamkan, terus diobati sendiri. Bahkan saya pernah menemukan itu sampai saya kasih spiritus, Dok, dalamnya saya kasih oli rem, Dok, gigi saya yang lubang itu. Pasien yang berkunjung ke dokter Iya, begitu. menerapi sendiri. Ya, itu yang lebih berbahaya kalau sampai terjadi sesuatu. Terus ya Tuhan memberikan perlindungan terhadap tubuh kita, sama Betul. sistem pertahanan tubuh dianggap benda asing, itu yang berbahaya, nanti jadinya macam-macam itu. Ya. Demikianlah pembahasan kita bersama Dokter Gigi Resta, spesialis bedah mulut. Semoga tayangan ini dapat mengedukasi masyarakat Kota Waringin Barat dan sekitarnya. Tidak terasa kita sudah ada di penghujung acara. Saya Tengku Pitria bersama seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian untuk ragam kesehatan dan memohon maaf apabila ada kesalahan yang terjadi selama pembahasan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Dah.